Halo teman-teman, kita masih terus untuk mengikuti pembahasan kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat ini. Kabar baik yang saya sampaikan pada saat ini dan juga saya menerima kabar dari sumber istimewa bahwa yaitu sudah P21. Nah, Kejati, Jawa Barat ungkap 2 berkas perkara di dalam kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat ini sudah P21. Artinya, berarti segera mungkin akan dilakukan persidangan. Saya menerima kabar bahwa persidangan itu tidak di kota Bandung, Jawa Barat, akan tetapi di kota Subang, Jawa Barat. Kebetulan saya dekat sekali dengan gedung kejaksaan di Subang ini. Nanti insya Allah kalau ada waktu akan liputan di sana, membuat video-video persidangan, mungkin akan ramai sekali dan pastilah para saksi akan ratusan dipanggil, dihadirkan untuk memberikan keterangan-keterangan yang mereka ketahui dalam kasus Subang ini, memberikan kesaksiannya si A, si B, si C, dan akan ramai sekali. Teman-teman, Kejati Jabar ungkap kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia di Subang. 2 berkas perkara ini sudah P21. Luar biasa, ini hukumannya ya berat sekali. Pasal yang mereka hadapi oleh para tersangka itu 340, atau hukuman mati, atau juga seumur hidup, atau juga ya 20 tahun. Atau ya sesuai dengan apa yang mereka perbuat kedua almarhumah ini, yang melakukan, yang membantu, yang merencanakan tentunya, obstruction of justice, yang menghilangkan barbuk dan lain sebagainya. Banyak sekali pembahasan dalam kasus Subang ini. Kejaksaan Tinggi Kejati Jawa Barat yaitu mengungkapkan 2 berkas perkara dalam kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat ini yaitu telah lengkap atau P21. Tersisa 3 berkas perkara yang masih belum lengkap sehingga masih dilakukan koordinasi dengan Polda Jabar. Yang menjadi tanda tanya besar publik yang saya ikuti dari berbagai kolom komentar, karena komentar teman-teman saya baca semuanya. Kalau misalkan disimpulkan bertanya kenapa 3 tersangka ini belum dilakukan penahanan juga sampai saat ini, itu jawabannya urusan pihak kepolisian tentunya. Tapi inti dari pembicaraan kita dari tahun 2021 mengikuti tentang pemberitaan kasus Subang ini, intinya Polda Jabar yang terus berjuang, semoga diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia ini. Itu intinya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kabar gembira ini, berkas perkara sudah dinyatakan P21. Begini pernyataannya, berkas kasus Subang dari 5 berkas. Berarti 5 berkas itu Abi, Arigi, Mimin, Yosep, dan Dano ya. Nah, yaitu 5 berkas perkara yang sudah diajukan penyidik Polda Jabar baru P21 untuk berkas YH atau Yosep, MR ya atau Dano. Nah, P21 Jumat kemarin katanya. Ini menurut Kasipenkum Kejati Jawa Barat Nur Sri Cahyawijaya. Di sini teman-teman aku melihat di media, nanti teman-teman bisa melihat juga di Kompas ya, media terpercaya yang sudah begitu besar di Indonesia ini dalam pemberitaannya. Nah, kabar ini sudah merebak dan sudah pada tahu, baik para awak media dan para YouTuber sudah membahasnya mungkin seperti itu. Oke, Nur Cahyawijaya mengatakan seperti ini, 3 berkas perkara lainnya masih dalam tahap konsultasi dan juga koordinasi dengan penyidik Polda Jabar. Luar biasa, ini yakin ya, kita optimis kasus Subang ini akan cepat selesai. Kabar baik ini semoga ya cepat-cepat selesai. Ini adalah berkat dukungan kita dan support kita, doa kita mengikuti dari tahun 2021. Bayangkan 3 tahun kasus ini terkatung-katung teman-teman. Menjadi geramnya masyarakat, kok kasus ini alot lama sekali. Ya bisa saja kasus ini mungkin ada tingkat kesulitannya
sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh pihak kepolisian waktu itu kan ada pernyataan seperti itu, ada tingkat kesulitannya. Kasus itu ada yang tahunan, ada yang seminggu, ada yang 2 hari sudah selesai, ada yang bulanan sesuai tingkat kasusnya mungkin teman-teman seperti itu. Nah, setelah 2 berkas perkara lengkap, yaitu Kasipenku mengatakan penyidik akan menyerahkan tersangka dan juga sejumlah barang bukti. Berarti nanti para tersangka ini akan diangkut dari Kota Bandung, dari Polda Jabar ke Kejaksaan di Subang. Katanya nanti penyidik penuntut ada penyerahan tersangka dan juga barang bukti. Ini barang bukti banyak sekali dalam kasus Subang ini. Ya kan, sampai dikabarkan ratusan barang bukti dan juga ratusan saksi dalam kasus Subang ini. Ini paling terbanyak yang kita pantau selama ini, luar biasa sekali kasus Subang, teman-teman. Bahkan komentar teman-teman, kalau saya simpulkan sudah begitu geram sekali, sudah begitu kesal sekali, jenuh melihat pemberitaan dan perkembangannya dalam kasus Subang ini. Ya, saya pun sama saja teman-teman, saya sudah berniat ya, dari semenjak kasus ini mencuat di tahun 2021 pada tanggal 18 Agustus, ingin komitmen dulu, konsisten dulu dalam mengikuti dan juga memberitakannya. Berita yang lain banyak, tapi nanti sesudah selesai kasus Subang ini, kita bahas yang lain teman-teman. Ya, kita intinya semangat terus dan selalu diberikan kesehatan, amin. Oke, nah menurutnya ia menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan penyidik terkait lokasi penyerahan tersangka dan barang bukti. Sebelumnya, Direktur Kriminal Umum Dirkrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengatakan penyidik Polda Jabar telah melengkapi kekurangan berkas perkara yang disampaikan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kini berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap. Nah, dulu kan sudah diserahkan tapi pemberitaannya belum lengkap juga ya, belum P21, masih P19 seperti itu. Nah, lalu menurut JPU atau Jaksa Penuntut Umum, intinya beberapa kekurangan yang kemarin jadi petunjuk P19 sudah kita lengkapi sehingga sekarang sudah dinyatakan lengkap oleh JPU. Ini menurut Kombes Pol Surawan, maksudnya seperti itu. Nah, alhamdulillah ya sudah P21 menuju persidangan. Disitulah seorang JC akan membongkar semuanya, apa yang dia alami, apa yang dia lihat, yang dia ketahui, yang dia lakukan dalam kasus ini. Ini tentunya mungkin teman-teman ya, kasus ini nanti para tersangka ini akan berbeda-beda hukumannya. Kan ada dalang, ya kan, yang merencanakan, yang membuat skenario, ada eksekutor, ada peran pembantu, ada peran yang menutupi. Ini kan beda-beda tugas dalam kasus ini. Ya, tentunya hukumannya pun berbeda-beda, tidak semuanya mungkin hukuman berat. Bisa saja hukuman semuanya hukuman berat karena semuanya melakukan seperti itu. Nanti kita lihat saja di persidangan apakah ini ada yang dihukum mati gitu kan, 20 tahun penjara, seumur hidup, dan masih banyak lagi teman-teman ya. Kita lihat saja nanti sesudah persidangan selesai, vonis, nah berarti sudah beres kasus Subang ini. Tapi bisa saja ada berita-berita lain dalam kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia nanti, karena kita belum melihat dan juga belum mendengar kabar, yaitu penangkapan ketiga tersangka ini teman-teman, yang mengajukan kemarin pra-peradilan tapi ditolak oleh hakim. Berarti hakim juga ya sudah yakin ya, sudah 100% yakin bahwa 2 alat bukti yang sudah dipegang oleh pihak kepolisian itu untuk menetapkan ketiga tersangka ini ya sudah pas. Mungkin bisa saja seperti itu. Intinya kita lihat saja nanti. Ya pastilah kita tanda tanya besar, kenapa ya kok ditolak sidang, belum juga ditangkap. Itu jawabannya adalah urusan pihak kepolisian tentunya teman-teman. Nah teman-teman, ia menuturkan, yaitu menurut dari orang kejaksaan ya, kekurangan berkas yang dilengkapi yaitu tambahan keterangan saksi-saksi, sedangkan barang bukti sendiri sudah lengkap, barang bukti sudah lengkap, cuman keterangan saksi-saksi belum lengkap.
Kemarin kan muncul saksi-saksi baru dan juga saksi lama diperiksa kembali. Kemarin sudah saya jelaskan, yaitu adanya Wahyu, lalu Kosasi, lalu Opik ya, lalu Pak Dedi juga dipanggil kembali di Kepolisian Polda Jabar, dan juga Yoris kemarin diperiksa kembali itu di Krimsus ya, kriminal khusus. Karena kasus ini ada kasus pembunuhannya, bisa saja ada kasus korupsi di yayasan tersebut, dan itu bisa saja adalah motivasi mereka kenapa melakukan pembunuhan itu, bisa saja memperebutkan dari masalah sekolah tersebut karena banyaknya mengalir dana-dana ke sana seperti itu. Nah, teman-teman, ya katanya hanya keterangan saksi yang sudah kita periksa saja ditambahkan keterangan gitu aja menurut dari Kombes Pol Surawan, maksudnya seperti itu ya. Mohon maaf penjelasannya, tapi teman-teman sudah memahami intinya, yaitu inti dari pembahasan di malam hari ini. Saya membahas adalah kabar baik bahwa kasus Subang menuju persidangan dan sudah dinyatakan P21. Itu kabar baik yang saya terima dari sumber istimewa dan juga dari sumber berita di media. Nanti teman-teman bisa menyimak di Kompas juga ya. Lalu Kombes Pol Surawan mengatakan pada hari Selasa besok tanggal 6 Februari 2024 akan melaksanakan tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Subang. Terkait apa? Yaitu terkait keterlibatan polisi dalam kasus tersebut masih dalam pemeriksaan. Jadi besok itu mungkin penyerahan barang bukti dan tersangka dalam kasus Subang ini, tapi terkait masalah ada oknum-oknum di sini dikatakan terkait keterlibatan oknum polisi dalam kasus tersebut masih dalam pemeriksaan. Ternyata kasus Subang ini masih banyak lagi para tersangkanya, nanti akan bertambah. Semangat terus intinya. Selamat malam, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Bye-bye.